Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan ini adalah amal saleh yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seseorang mengkhususkan waktunya untuk duduk di masjid belajar ilmu agama. Seseorang beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan puasa, beribadah kepada Allah dengan bersedekah, maka kita juga harus yakin bahwa di antara bentuk ibadah yang kita lakukan untuk Allah adalah ketika kita duduk di masjid untuk belajar. Pahalanya sangat-sangat besar. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang haji dengan sempurna. Allahu akbar, lihat. Ya. Ada yang baru dengar hadisnya? Ternyata datang ke masjid untuk belajar atau mengajar, itu pahalanya apa? Mendapatkan pahala orang yang haji dengan sempurna. Dan ini adalah bagian dari bentuk apresiasi Islam terhadap orang-orang yang mau belajar. Ya, sehingga nggak ada yang sia-sia sama sekali teman-teman sekalian. Ya, pada saat antum mungkin, ya sekarang Masya Allah hari Sabtu, ya antum lagi libur, biasanya ngapain kalau Sabtu pagi? Mungkin ngajak keluarga jalan-jalan, ya. Bagi yang sudah nikah, yang belum nikah mungkin kumpul sama teman dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, kita khususkan waktu kita untuk pergi ke masjid dalam rangka menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan saat ini ikhlas karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sempurna untuk kita semua. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang hakikat dari sebuah pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang dilakukan oleh setiap manusia. Ya, semuanya mau menikah. Dan ini bagian dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La tarkabunna tabaqan 'an tabaq." Sesungguhnya kalian akan melalui fase demi fase dalam kehidupan kalian. Ini adalah hakikat kehidupan kita. Dahulu kita bukan siapa-siapa, kita belum punya nama. Dalam surat Al-Insan Allah mengatakan, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Sesungguhnya telah datang suatu masa di mana manusia itu bukan sesuatu yang disebut. Dulu kita nggak disebut. 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu tidak ada wujudnya kita di dunia ini. Inna khalaqnakum min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Di ayat yang kedua dalam surat Al-Insan Allah mengatakan, kemudian kami ciptakan kalian dari air yang lengket, maksudnya adalah air mani. Kemudian kami uji kalian dan kami jadikan kalian melihat dan mendengar. Lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang fase kehidupan manusia yang tadinya nggak ada menjadi ada wujudnya. Dan keberadaan kita di dunia ini bertahap, dari mulai janin, kemudian dilahirkan menjadi bayi, kemudian tumbuh kembang, ya menjadi anak kecil, kemudian baligh, sampai kemudian dewasa. Dan di antara fase kehidupan yang akan kita lalui, atau yang sedang kita lalui, atau yang sudah dilalui oleh teman-teman sekalian adalah fase yang disebut dengan pernikahan. Islam menaruh perhatian besar tentang perkara pernikahan.
Sehingga yang disayangkan dari sebagian kaum muslimin dan muslimat adalah bahwa pada saat mereka mau menikah, yang dipersiapkan itu hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan ini bagus, nggak ada salahnya. Dan ini sesuatu yang didukung di dalam Islam. Ketika seseorang mau nikah, dia berusaha untuk cari kerja. Ketika orang mau nikah, dia berusaha untuk memantaskan dirinya agar menjadi pribadi yang dewasa. Dia berusaha untuk mengasah akalnya supaya pantas nanti jadi suami, supaya pantas nanti jadi istri. Dan ini bagus, silahkan dilanjutkan. Ini bagian dari usaha yang perlu dilakukan pada saat seseorang itu mau menikah. Akan tetapi, satu hal yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat adalah memahami tentang konteks pernikahan di dalam Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan? Seperti apa seharusnya kita memandang sebuah pernikahan? Karena ini adalah pondasi yang sangat kuat, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Segala sesuatu itu pasti pondasinya adalah tujuan, pondasinya adalah niat, pondasinya adalah maksud pada saat dia mau melakukan hal tersebut. Seseorang yang punya tujuan jelas ketika dia kuliah, dia bakal semangat menjalani kuliah. Dia tahu, saya harus lulus. Kalau enggak, saya enggak akan dapat ijazah, sehingga ini akan menyulitkan saya untuk dapat kerjaan. Betul tidak? Clear, harus selesai kuliahnya. Ada sebagian orang, subhanallah, ya dapat privilege, punya orang tua, kaya raya katakanlah, ya sejak kuliah udah dikasih modal untuk usaha sama orang tuanya, dan masya Allah usahanya jalan. Ya, akhirnya kuliahnya males-malesan. Ya, kenapa? Karena hilang tujuannya. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan harta, sedangkan dia sudah dapat itu. Akhirnya nggak lanjut kuliahnya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Sehingga orang yang mau menikah, dia akan masuk dalam fase kehidupan yang berbeda daripada yang dia jalankan pada saat dia bujang. Nggak sama kehidupan pada saat kita sendiri dengan kehidupan setelah kita menikah. Berbeda 180 derajat. Makanya kita harus belajar, harus ngerti tentang hakikat pernikahan, harus tahu apa yang harus kita persiapkan pada saat kita mau menikah nanti. Ya, sehingga ini adalah tema besar dari kajian yang akan kita pelajari bersama. Harapannya adalah ketika selesai kajian nanti, teman-teman sekalian mengerti ya tentang tujuan pernikahan. Teman-teman sekalian bisa paham ya apa yang harus dilakukan nanti pada saat saya menikah. Visi saya harus seperti apa? Tujuan besar menikah itu harus seperti apa? Insya Allah ini akan difahami oleh kita bersama setelah kajian ini selesai. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan besar dari sebuah pernikahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, sehingga ini yang akan menjadi pijakan kita untuk memiliki visi besar dalam pernikahan. Ya, karena mempelajari tentang keutamaan sebuah ibadah gitu ya, sebuah aktivitas, ini sangat penting. Ya, makanya saya sering ya katakan kepada teman-teman gitu ya, kalau bisa setiap kali kita mau beramal, ya pelajari keutamaan dari amal soleh tersebut. Ya, jangan pernah luput untuk memahami tentang keutamaan sebuah amal soleh yang kita mau kerjakan. Ya, katakanlah kita mau masuk bulan Ramadan misalnya, coba pelajari tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keutamaan sahur, keutamaan puasa, ya, keutamaan sholat tarawih. Subhanallah, itu sangat mendorong kita untuk ya semangat melaksanakannya. Ketika kita mau melaksanakan umrah misalnya, atau melaksanakan haji, ya, atau sebentar lagi ya kita masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya coba pelajari keutamaan-keutamaannya. Ya, hati kita akan terdorong untuk beramal, untuk melakukan apa yang dimotivasi oleh Islam, sehingga ini juga berlaku dalam perihal pernikahan. Ya,
Kita akan menyebutkan, kita akan mempelajari bersama tentang apa saja keutamaan-keutamaan menikah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Keutamaan yang pertama adalah bahwa menikah merupakan sumber ketenangan dalam kehidupan. Menikah merupakan sumber ketenangan dalam kehidupan. Ya, sehingga ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Ia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian merasa tentram kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kalian berdua rasa cinta dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pernikahan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan jadikan untuk kalian rasa cinta dan rasa sayang. Ya, sehingga ini adalah keutamaan yang sangat besar yang bisa didapatkan oleh seseorang pada saat dia menikah. Ya, jadi nikah itu bikin tentram, bikin tenang. Nikah itu bikin nyaman. Nikah itu menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa peduli kepada pasangan. Ya. Sehingga ini yang kita usahakan pada saat kita itu melaksanakan pernikahan. Ya, supaya tentram, supaya nyaman hidup kita. Dan para ulama menyebutkan ya, banyak bentuk-bentuk dari kenyamanan dan ketentraman yang didapatkan pada saat seseorang itu menikah. Di antaranya adalah bahwa orang yang menikah, dia akan memiliki ya sahabat dekat, bahkan lebih dekat daripada sahabat-sahabat dekat yang dia miliki sebelum dia menikah. Ya. Dan bagi yang belum menikah, nggak bisa terbayangkan ya, betapa kalian bakal dekat banget sama istri kalian nanti, atau sama suami kalian nanti. Ya, dekat sekali. Ya, bahkan banyak hal mungkin nggak bisa dibicarakan kecuali sama pasangan. Ya, banyak hal nggak mungkin kita bermusyawarah kecuali dengan suami kita, kecuali dengan istri kita. Dan kedekatan semacam ini kita butuhkan dalam hidup kita. Ya, kita butuh ada orang yang ya bisa mendengarkan kita, ya tanpa kita harus ragu untuk cerita. Dan ini terjadi pada kedua pasangan. Thayyib, sehingga ini diantara bentuk ketentraman, ya kenyamanan seseorang setelah dia menikah. Kemudian juga diantara bentuk ketentraman, kenyamanan hidup setelah menikah adalah bahwa seseorang memiliki teman untuk bermusyawarah. Ya, subhanallah ya, kita dalam menjalani kehidupan ini banyak hal kita mau putuskan butuh musyawarah. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan pernikahan agar kemudian kita memiliki sahabat yang kita bisa bermusyawarah dengannya dalam banyak hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dalam urusan pekerjaan, dalam urusan ya finansial, dalam urusan agama, dalam urusan ketaatan kepada Allah, gimana caranya untuk menjadi hamba yang bertakwa, ya jalan bareng, saling mendukung bareng. Ya, dan ini indah ya. Pada saat suami istri berjuang ya untuk saling mendukung dalam mengarungi kehidupan. Thayyib, sehingga ini juga yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersafar untuk melaksanakan umrah bersama sahabat-sahabatnya. Pada saat itu jumlah rombongan safar umrah tersebut adalah kurang lebih sekitar 1.200 orang. 1.200 orang pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Subhanallah, sebelum sampai di Mekah, Nabi SAW tertahan di satu daerah yang bernama Hudaybiyah. Nabi SAW tertahan di satu daerah yang bernama Hudaybiyah.
Ya, orang-orang kafir Quraisy tidak membolehkan Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk masuk ke Makkah, sehingga mereka harus menunggu dalam kondisi berihram. Ya, kalau yang sudah pernah umroh pasti tahu ya, pada saat kita umroh itu kondisi kita berihram. Apa itu ihram? Ihram itu kondisi seseorang itu terikat dengan aturan-aturan umroh. Jadi dia nggak boleh pakai pakaian biasa, ya dia nggak boleh pakai parfum, dia nggak boleh berburu, dia nggak boleh akad nikah, nggak boleh melamar wanita. Banyak aturan-aturan yang harus dilakukan ketika seorang itu berihram. Ini sahabat-sahabat Nabi perjalanan dari Madinah ke Hudaybiyah itu sekitar 10 hari. Ya, sampai di Hudaybiyah tertahan sehingga mereka harus nunggu lagi sampai kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 40 hari. Bayangin, yang pernah umroh pada saat ihram berapa hari ihramnya? 3 jam, 4 jam tahallul selesai, Masya Allah. Apalagi sekarang ada kereta cepat. Ya dari Madinah ke Mekah cuma 2 jam 20 menit, cuma 2 jam sekian ya, 2 jam 20 menit. Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dibayangkan 30 hari, 40 hari dalam kondisi ihram. Ya, sahabat menunggu sampai kemudian sebagian orang-orang kafir Quraisy datang menyerbu mereka bawa pedang, ditangkap sama sahabat-sahabat Nabi, kemudian dilepaskan, dikembalikan ke Makkah. Berat, diuji oleh Allah. Padahal yang mereka ingin lakukan apa? Cuma mau umroh, bukan mau perang. Dan ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Jadi perang Badar udah lewat, perang Uhud udah lewat, perang Khandaq udah lewat. Ya, mereka mau datang ke Makkah untuk umrah. Ya, karena kangen sama Ka'bah, kangen sama Makkah. Selama ini mereka hijrah ke Madinah, belum sempat lagi datang ke Ka'bah, belum sempat lagi tawaf. Akhirnya mereka mau apa? Mau umrah. Ya, sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengutus seorang tokoh di antara mereka yang bernama Suhail bin Amr. Terjadilah negosiasi antara Suhail bin Amr dengan Rasulullah SAW. Apa isi negosiasinya? Ternyata kesimpulannya adalah di antara hal yang disepakati bahwa kaum muslimin nggak boleh masuk Makkah di tahun tersebut. Apa yang harus mereka lakukan? Balik lagi ke Madinah. Kalau mau umroh boleh, tapi syaratnya tahun depan. Antum bayangin, udah nunggu ihram 40 hari. Ya, udah mau dibunuh sama sebagian orang kafir Quraisy yang bawa pedang, kemudian suruh balik lagi ke Madinah. Nah, hukum Islam ketika seseorang tidak bisa menyelesaikan umrah, maka apa yang harus dilakukan? Menyembelih ya unta atau kambing, kemudian baru dia boleh tahallul, cukur, baru kemudian kembali. Ini aturan di dalam haji dan umrah. Beda sama sholat sama puasa. Kalau sholat, di tengah-tengah sholat kita batal, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya udah tinggal batalin sholatnya, kita pergi ambil air wudhu, betul tidak? Kalau puasa, di tengah-tengah puasa kita batal, apa yang harus kita lakukan? Makan ya. Selesai puasanya. Kalau haji dan umrah nggak bisa selesai begitu aja, mau pulang langsung nggak boleh. Ya, dia harus nyembelih kurban dulu. Ya, sebagai tebusan, dan baru kemudian tahallul, baru selesai umrah atau hajinya. Itu kalau nggak selesai sampai akhir, ya, tanpa tawaf, tanpa sa'i. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ternyata hasil negosiasi kita adalah kita kembali ke Madinah. Nggak ada umrah tahun ini. Sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang mau pulang. Sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang mau pulang. Kata Nabi SAW, sembelih unta-unta kalian, kemudian cukur rambut kalian. Nggak ada yang mau. Sembelih unta-unta kalian, kemudian cukur rambut kalian. Nggak ada yang bergerak sama sekali. Subhanallah, ini satu-satunya kisah yang kita heran. Kok bisa sahabat Nabi bersikap seperti itu ya? Biasanya selalu kita dapatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu mengucapkan apa, sami'na wa ta'na, orang-orang yang paling bersegera. Sampai akhirnya Nabi SAW masuk ke kemahnya. Di situ Nabi SAW bersama siapa? Bersama istrinya Ummu Salamah. Bersama istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sosok istri yang sangat cerdas. Ya, masukan-masukannya ke suami itu sangat bermanfaat. Ya, jadi para akhwat, para istri tolong ya, kalau ngasih masukan kayak Ummu Salamah ya. Ummu Salamah Allah mubarik, diberikan akal yang bagus.
Sehingga Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sembelihlah untamu, kemudian cukurlah kepalamu. Aku yakin sahabat-sahabatmu seluruhnya akan mengikuti apa yang kau lakukan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kemahnya. Kemudian Nabi SAW mengambil untanya atau kambingnya, disembelih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW mencukur rambutnya sendiri, digundul sendiri sama Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka melihat Rasulullah SAW melakukannya? Maka setiap dari sahabat bangkit mengambil pisau cukur mereka, dan mereka saling mencukur satu dengan yang lain sampai seakan-akan mereka ingin saling membunuh di antara mereka. Saking hektiknya, saking ributnya di antara mereka, kemudian bersegera untuk mencukur kepala-kepala mereka. Sehingga maksudnya adalah lihat bagaimana seorang istri menjadi sahabat yang diajak musyawarah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ya silahkan tanya yang sudah menikah. Masya Allah, tabarakallah, dia punya teman ngobrol, punya teman musyawarah. Ya bahkan dalam hal-hal yang sensitif sekalipun, dalam hal-hal yang kita malu untuk mengutarakannya kepada teman kita, kepada guru kita misalnya, itu akan kita sampaikan kepada pasangan kita. Sehingga ini diantara bentuk ketentraman, kenyamanan hidup seseorang yang menikah. Ya, kemudian juga diantara kebaikan dan juga ketentraman dan kenyamanan hidup dalam menikah adalah bahwa seorang istri akan mendapatkan nafkah dari suaminya. Seorang istri akan mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa di antara bentuk ketentraman hidup seorang wanita setelah dia menikah adalah bahwa dia memiliki hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Ya, makanya pastikan ya teman-teman ikhwan, sebelum nikah punya kerjaan dulu. Ya, nggak harus tajir, nggak harus gajinya besar, nggak harus. Akan tapi usahakan punya kerjaan, ada pemasukan. Ya, sehingga pada saat menikah kita bisa menafkahi istri kita. Karena nggak semua orang bisa menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu maka bersegeralah dalam menikah. Lihat, ini ajakan dari Nabi SAW, dorongan dari Nabi SAW. Sebagian orang nikah muda karena apa? Karena didorong sama orang tuanya. Sebagian orang nikah muda karena didorong sama gurunya. Sebagian orang nikah muda karena dimotivasi sama teman-temannya. Ya akhi, ini Nabi SAW yang memotivasi. Nabi SAW yang mendorong antum semua untuk menikah. Kata Nabi, yang mampu segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya menikah ini akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Nanti akan kita sebutkan secara detail tentang hal ini. Ya, manfaatnya besar. Kemudian kata Nabi di lanjutan hadisnya, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia ngapain? Berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya itu adalah tameng bagi dirinya. Maksudnya dari gejolak syahwatnya. Ya, kalau kita simpulkan dari konteks hadis ini, ternyata ada orang yang mampu, ada orang yang nggak mampu. Yang mampu disuruh nikah, yang nggak mampu disuruh sabar, puasa dulu. Ya, Tayyib. Dan apa maksud dari kemampuan di sini, teman-teman sekalian? Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari kemampuan di sini adalah kemampuan finansial. Maksud dari kemampuan di sini adalah kemampuan finansial. Pada saat dia mampu untuk menafkahi istrinya. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, yang tidak mampu berpuasa untuk menahan gejolak syahwatnya. Berarti secara fisik dia mampu. Makanya sama Nabi SAW disuruh puasa. Ya, karena kemampuan itu ada dua ya, kemampuan secara nafkah dan kedua adalah kemampuan secara fisik, secara biologis. Ya, ternyata Nabi SAW tidak mempermasalahkan tentang masalah biologis. Kata Nabi SAW, masalah biologis ini memang ada di orang ini. Ya, makanya kalau dia nggak mampu,
dia berpuasa, sehingga maksud dari kemampuan di sini adalah kemampuan secara menafkahi istrinya. Ya, dan sekali lagi bahwa tidak disyaratkan kita punya uang banyak, ya harus punya mobil dulu, harus punya rumah dulu, harus punya ini dulu, itu dulu, nggak harus, sama sekali nggak harus teman-teman sekalian. Ya, yang terpenting kita punya kerjaan dan kita punya tanggung jawab di dalam diri kita. Itu yang mahal. Ya, nggak semua laki-laki punya tanggung jawab di dalam dirinya. Saat dia punya tanggung jawab, ya dia tahu bahwa dia punya hasrat, condongan kepada perempuan, dan dia butuh untuk menikah, maju. Ya, nunggu apa lagi? Maju. Ya, jangan takut. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya kaum muslimat banyak, ya, dan mereka bermacam-macam kondisinya. Tayyib, sehingga cari yang memang sekufu, yang bisa menerima kita apa adanya dengan kondisi keuangan kita yang katakanlah terbatas, akan tapi punya kemampuan walaupun terbatas, nggak masalah. Ya, ini penting untuk diusahakan. Ya, sehingga seorang wanita mendapatkan hak nafkah. Ya, apalagi subhanallah ya, ketika mungkin para akhwat sering mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah, dan jangan kalian bertabarruj sebagaimana perempuan-perempuan jahiliyah itu bertabarruj. Tabarruj itu artinya menampakkan perhiasan, bersolek ketika keluar rumah, dan menghias diri ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, itu namanya tabarruj. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wahai para wanita, waqarna fi buyutikunna, tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Ya, ayat ini terkadang dianggap kurang relevan sama sebagian orang zaman sekarang. Ustadz, masa sih perempuan gak keluar rumah? Terus kerjanya gimana? Cari nafkahnya gimana? Subhanallah, di dalam Islam yang cari nafkah itu siapa? Suami. Ya, makanya para ikhwan yang semangat kerjanya, harus semangat. Jangan malas. Ya, jangan malas. Saya sering bilang malas nih kartu mati. Tuh antum kartu mati. Kita kalau punya kartu e-tol, ya, terus kita mau lewat tol, subhanallah, kartunya mati. Kalau kartunya habis, saldonya masih bisa diisi. Cuman kalau mati, rusak, nggak berdaya. Ini orang yang malas seperti itu. Jadi jangan malas sama sekali. Ya, apalagi masya Allah, kebanyakan yang hadir masih muda. Ya, si muda nih, ya, nggak ada resiko antum kalau ya mati di tengah jalan juga ya. Jangan takut, gas aja. Ya, cari peluang, bangun relasi, ya apply ke perusahaan ini, perusahaan itu, cari kerja supaya dapat penghasilan, ya, menjadi aziz, menjadi seseorang yang mulia, nggak minta-minta sama orang lain, ya, nggak perlu kemudian nuntut istrinya nanti pada saat menikah untuk istrinya bekerja, nggak, ya. Jadi laki-laki yang memiliki penghasilan sendiri, jadi laki-laki yang aziz, yang memiliki izzah. Nabi SAW didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, i'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wastighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang adalah pada saat dia bangun malam dan dia tidak minta-minta kepada manusia. Allahu akbar. Ini hadis jadikan prinsip hidup antum, khususnya laki-laki. Bangun malam, sholat 5 waktu jangan tinggal, datang ke masjid. Yang kedua, jangan minta-minta ke orang. Yang lain bisa dinego. Ya, harta antum nggak terlalu banyak, sampai sekarang masih ngekos, masih ngontrak, nggak masalah. Asal kita punya jiwa yang aziz, yang nggak minta-minta sama orang, mandiri, kerja, keluar pagi, pulang sore, masya Allah, tabarakallah. Ya, nikmat luar biasa ketika seorang lelaki memiliki jiwa seperti itu. Ya, sehingga lihat ya para akhwat, ya dinafkahi sama suaminya.
Dan ini adalah ciri dari suami yang bertanggung jawab. Suami yang mau menafkahi istrinya, yang dia nggak rela istrinya harus berletih-letih untuk mencari nafkah. Ya walaupun secara konteks Islam ya dirinci ya tentang masalah perempuan ini bekerja. Ya terkadang memang dibutuhkan. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kita butuh wanita-wanita yang bekerja, terutama di sektor-sektor yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya contohnya para dokter-dokter perempuan, kita butuh banget. Kita punya istri mau dibawa kemana kalau dia sakit? Ya kita mau istri kita diobatinya sama dokter yang perempuan, sehingga kita butuh sama dokter-dokter perempuan. Kita butuh sama perawat perempuan. Ya kehadiran mereka sangat bermanfaat, memberikan kemaslahatan yang besar untuk kaum muslimin. Kemudian guru-guru yang ngajar ngaji, yang ngajar ya ilmu dunia, ya ilmu matematika, fisika, bahasa Inggris, ya dan ilmu-ilmu yang lain. Itu kita butuh sosok perempuan-perempuan yang hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk mengajarkan anak-anak perempuan kita. Ya sehingga nggak bisa dipungkiri bahwa ada pekerjaan-pekerjaan wanita yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Atau kondisinya ketika seorang wanita memang terdesak dan harus bekerja. Terkadang ini terjadi. Ya subhanallah suaminya sakit misalnya qadarullah, atau suaminya wafat, ya sedangkan dia punya anak, ya mau nggak mau dia harus kerja, ya sudah, ya nggak masalah. Tayyib, akan tapi kalau kita bicara tentang kondisi yang ideal adalah bahwa suami bekerja, istri fokus di rumah. Istri ngurusin rumah, istri ngurusin anak-anak, ya, kemudian berusaha untuk melayani suaminya dengan baik. Ini adalah kondisi yang paling ideal. Sekali lagi ada rincian-rincian hukum ya yang tadi saya sebutkan. Sehingga istri bakal dapat nafkah dan suami bakal dapat pelayanan dari istrinya. Ini juga ketentraman dalam hidup yang nggak bisa dibayangkan sekarang yang belum menikah. Ya sayang sekali dan nggak usah dibayangkan juga ya. Langsung nikah aja. Ya kalian tuh bayangkan ya. Ini perempuan ini nih, dia dilahirkan sama ibunya, dinafkahi sama orang tuanya, sampai dia tumbuh kembang menjadi wanita yang baligh. Dia disekolahkan SD, SMP, SMA, kemudian dia kuliah. Ketika dia menikah, orang yang paling wajib dia patuhi dan taati siapa? Kita sebagai suami. Bayangkan betapa beruntungnya kita. Betul tidak? Ya luar biasa nih anak udah dibesarkan sama orang tuanya, dinafkahi, mungkin puluhan juta, ratusan juta, mungkin miliaran orang tuanya keluar uang buat si perempuan ini. Belum lagi nyawa orang tuanya dikorbankan. Ya capeknya, letihnya, pikirannya, stres orang tuanya untuk membesarkan anak ini. Ya makanya orang tua yang punya anak perempuan, ini pahalanya gak main-main. Apa kata Nabi SAW? Manubtuliya bisyai'in min hadhil banat fasabara alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah punya anak perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan baik sampai dia menikah, maka anak perempuan ini akan menjadi tameng untuk orang tuanya agar tidak masuk neraka. Allahu Akbar, lihat. Dan ini gak disebut tentang anak laki-laki ya. Anak laki-laki gak dapat keutamaan ini. Ini khusus orang yang punya anak perempuan. Kenapa? Dia harus rela melepaskan anak perempuan ini yang sudah dia rawat untuk siapa? Untuk suaminya yang baru dia kenal mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Ya sehingga kita sangat beruntung. Ya dengan kehadiran istri yang kemudian patuh, taat, nurut, apapun yang diinginkan sama suami wajib dilakukan oleh istri. Kurang enak apa? Apapun. Antum mau masak, mau dibikinin ini, mau dibikinin itu, ya pengen rumah seperti ini, seperti itu, ya dia yang rapihin semuanya. Wajib. Kata para ulama kecuali dalam 2 perkara. Perempuan boleh menolak. Ya. Yang pertama adalah maksiat atau dosa. Ketika suaminya memerintahkan maksiat, memerintahkan dosa, ya maka istri nggak boleh taat. Haram bagi dia untuk taat dalam perkara dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua adalah dalam perkara yang keluar dari fitrah perempuan. Ya, nggak boleh. Suami kemudian memerintahkan wanita tentang satu perkara yang keluar dari fitrah perempuan, ini nggak boleh. Tayyib. Ya sehingga ini diantara bentuk ketentraman hidup setelah seseorang itu menikah. Dan tentunya
Ya, Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan memberikan kepada mereka berdua yang menikah ini mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan rasa kasih sayang. Ya, dan ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah sebutkan ya dalam surat Ar-Rum ini di awalnya apa kata Allah, wa min ayatihi, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya makanya sebagian orang salah faham tentang konteks cinta dan kasih sayang dalam pernikahan. Sebagian mereka menganggap bahwa kalau nggak pacaran dulu, gimana nanti bisa saling cinta? Ya, ini dalam surat Ar-Rum Allah yang menjelaskan bahwa ini adalah diantara tanda kekuasaan Allah, sehingga seseorang nggak perlu pacaran sama sekali agar mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang. Nggak perlu sama sekali. Ya, sehingga walaupun nggak kenal, walaupun nggak pernah ngobrol sebelumnya, walaupun nggak pernah hidup bareng sebelumnya, nggak masalah sama sekali. Silahkan lakukan langkah-langkah yang dibolehkan dalam syariat. Ya, perkenalan, ta'aruf dengan cara nazar, melihat, ngobrol sebentar seperlunya, yang dibutuhkan silahkan dibicarakan. Ya, merasa perlu ngobrol lagi boleh bikin ya janji ngobrol yang kedua, perlu lagi bikin lagi janji yang ketiga, sudah merasa cocok, selesai. Lamaran, akad nikah, jadi suami istri. Sebagian orang heran, kok bisa? Emang bakal cinta? Emang bakal sayang di antara mereka? Yang jawab Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang jawab Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21, bahwa yang menikah Allah yang memberikan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ya. Dan alhamdulillah ternyata ini terbukti. Terbukti atau tidak? Terbukti. Ya, yang udah nikah mungkin boleh kasih persaksian. Alhamdulillah banyak yang ternyata nikah tanpa pacaran sama sekali. Ya, bukan teman kuliah, bukan teman SMA, bukan teman SMP, ya sudah ketemu pas gede, ya nggak pernah kenal sebelumnya. Nazar, ngeliat, cocok, ngobrol, nyambung, nikah. Masya Allah, punya anak 4, punya anak 5. Ya, Allah mau barik. Alhamdulillah, ternyata faktanya seperti itu. Ya, dan silahkan ngobrol sama bagi yang belum menikah ya, silahkan bicara sama teman-teman yang pernikahan itu tanpa pacaran. Ya, silahkan ngobrol sama mereka. Dan biasanya masukan-masukan dari teman-teman yang udah nikah nih penting ya. Tapi teman-teman yang benar ya, apalagi yang nggak pacaran. Ya, jadi Allah yang menjamin bahwa orang yang menikah akan mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Ya, tentu seseorang berusaha ya untuk mencocokkan dulu ya sebelum menikah. Ya, dia nggak serampangan kemudian menikah ya tanpa mengetahui background pasangan, ya tidak. Ya kita nggak seperti itu cara berpikirnya. Akan kita berusaha ya, kita ngobrol dulu, nazar dulu, ada ya step-step yang dilakukan sampai kemudian menikah. Jadi nggak perlu pacaran sama sekali. Ya. Sehingga itu adalah keutamaan yang pertama, bahwa menikah merupakan sumber ketenangan dalam kehidupan. Dan ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa menikah adalah sunnah seluruh nabi dan rasul. Bahwa menikah adalah sunnah seluruh nabi dan rasul. Ya subhanallah, ternyata dia bukan cuma mendatangkan ketenangan, ya ketentraman, kenyamanan hidup aja. Bahkan ini adalah bagian dari sunnah. Ini bagian dari agama. Ini yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW menikah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad menikah dengan wanita-wanita yang lain. Dan ini diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang sahabat pernah mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit tabattul. Sesungguhnya Nabi SAW melarang kita untuk menolak pernikahan. Subhanallah, lihat. Dan zaman sekarang bermunculan ya orang-orang yang punya pemikiran bahwa nggak perlu nikah. Ya, nggak sama sekali. Ya, Nabi SAW melarang kita untuk menolak pernikahan. Ini bagian dari fitrah.
manusia, kecondongan kepada lawan jenis, dan silahkan menikah. Didorong oleh Islam. Ya, Nabi melarang kita untuk tidak menikah. Sehingga ada 3 sahabat Nabi pernah datang ke rumah Nabi SAW untuk bertemu dengan Nabi. Ketika sampai di rumah Nabi, ternyata Nabi SAW nggak ada. Bertemulah dengan salah seorang istri Nabi SAW. Maka mereka pun bertanya ya tentang seperti apa amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat di rumah. Akhirnya diceritakan sama istri Nabi bahwa Nabi SAW ya beramal seperti ini, beramal seperti itu. Diceritakan tentang bagaimana hebatnya Nabi SAW dalam beramal. Kemudian dalam lafaz hadisnya dikatakan faka'annahum taqalluha. Mereka pun menganggap bahwa amalan mereka ini sangat kecil, sangat sedikit jika dibandingkan dengan amalan Nabi. Akhirnya mereka bersemangat, termotivasi untuk beramal. Yang pertama mengatakan amma ana fasausalli wala anam. Ya, setelah ini aku akan sholat setiap malam dan tidak tidur sama sekali. Wa amma ana fasa'asumu wala uftir. Adapun aku akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun tanpa berbuka. Maksudnya nggak ada satu hari pun yang dia nggak puasa. Setiap hari dia mau puasa. Lihat ya, semangatnya luar biasa. Kemudian yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku tidak mau menikah. Kenapa nggak mau menikah? Apa sebabnya? Ingin fokus ibadah. Ya, karena menikah itu adalah tentu ya ada seorang menyalurkan syahwatnya, kemudian ada bermain-main dengan istri, ya dengan suami, ya sehingga dia mau meninggalkan menikah. Dia pengen fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, berselang waktu Nabi SAW bertemu dengan mereka bertiga. Untuk melihat ketika mereka mengatakan yang satu nggak mau tidur, mau sholat terus setiap malam, yang kedua ya nggak mau berbuka, pengen puasa terus, kemudian yang ketiga nggak mau menikah. Tujuan dan niat mereka itu bagus atau tidak? Bagus banget. Mau ibadah, mau fokus sholat, mau fokus puasa, mau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada mereka, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Apakah benar kalian yang mengatakan ini dan itu? Disebut sama Nabi. Kata mereka, "Benar wahai Rasulullah, kita yang mengatakannya." Lihat apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Sesungguhnya aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Akan tapi aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa dan terkadang aku tidak berpuasa. Kemudian kata Nabi yang ketiga, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi banyak wanita. Allahu akbar, lihat. Kemudian di akhir hadisnya Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ya, lihat orang yang nggak mau menikah, ya dengan beranggapan bahwa ini adalah cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya berdasarkan hadis ini kata para ulama, sunnah Nabi itu ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang dilakukan, dan yang kedua adalah sunnah tarkiyah, yaitu sunnah yang ditinggalkan. Ya, atau lebih tepatnya ketika seorang melakukan sesuatu, dia dikatakan telah mengamalkan sunnah. Itu sunnah fi'liyah. Ketika seorang meninggalkan sesuatu, berarti dia sedang menjalankan sunnah juga. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Apa contohnya sunnah fi'liyah? Seperti menikah. Orang yang menikah, dia melakukan sunnah Nabi. Atau sholat duha, dia melaksanakan sholat duha, berarti dia melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi, melaksanakan sunnah. Sholat malam, ya, berarti dia menjalankan sunnah. Ada lagi sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Meninggalkan peribadatan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi kalau zaman sekarang kemudian ada sebuah amalan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada saat kita cross check di buku-buku para ulama, ternyata Nabi nggak pernah melakukannya. Maka kalau kita mau menjalankan sunnah, caranya gimana? Tinggalkan peribadatan tersebut. Paham ya? Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Ya, makanya orang yang pertama tadi dia nggak mau tidur
Kata Nabi yang seperti itu harusnya ditinggalkan agar kita sesuai sunnah. Yang kedua, dia mau puasa setiap hari, non-stop. Kata Nabi sunnahnya ditinggalkan. Kadang puasa, kadang enggak. Begitu juga yang ketiga, orang yang enggak mau nikah. Konsep ini harus ditinggalkan. Justru yang kita lakukan adalah kita menikah. Ya, sehingga ini sunnah Nabi SAW. Para sahabat semuanya menikah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat Nabi menikah. Ya. Kemudian juga para nabi dan rasul. Ya, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri para nabi, ya mereka punya anak, ya. Nabi Musa alaihi salam menikah dengan seorang wanita di kota Madian, ya. Kisahnya ada di dalam Al-Qur'an, sehingga ini adalah sunnah, bukan cuma sunnah Nabi SAW, tapi juga sunnah para nabi dan rasul sebelum Nabi SAW. Sehingga dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum wahai Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan anak keturunan. Ya, bahkan yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku akidah bahwa di antara keimanan kepada hari akhir adalah bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan turun. Betul tidak? Ya, bahkan ada hadis khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, kata Nabi, sungguhnya Isa bin Maryam akan turun. Ya, dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi. Ya, justru dia akan memerangi siapa? Orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Ya, diperangi oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah Nabi yang mentauhidkan Allah, mengajarkan tauhid, yang agamanya sama persis seperti agama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Isa pada saat turun nanti menjalankan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, lihat. Ya, saking mulianya Nabi Muhammad, saking mulianya pengikut Nabi Muhammad sampai Nabi Isa yang merupakan Nabi yang mulia turun di akhir zaman mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah bahwa Nabi Isa nanti ketika turun ke dunia dia akan menikah. Bayangin ya. Kita nggak tahu siapa akhwat yang beruntung ya dapat Nabi Isa. Baik, yang jelas di sini nggak ada Nabi Isa ya. Ya, sehingga ini adalah sunnah para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan menikah adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga, aku senang ketika kalian memiliki banyak anak. Ya, pembahasan ini teman-teman sekalian, ya biasanya nggak terlalu disukai oleh akhwat-akhwat yang sudah menikah biasanya ya. Apalagi kemudian muncul ya narasi-narasi bahwa cukup ya punya anak 2, cukup punya anak 1, cukup punya anak 3, atau bahkan yang lebih parah lagi bahwa seorang menikah tanpa mengharapkan kehadiran seorang anak. Ini keluar dari fitrah manusia. Pernah dengar gak? Ada sebagian orang nikah, kemudian dia pengen cepat-cepat punya anak. Kenapa? Karena dia pengen membahagiakan orang tuanya supaya nimang cucu. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya? Ya, subhanallah, terkadang belum ditakdirkan dia nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum punya anak, akhirnya dia kepikiran. Ya, dia bilang apa? Saya sih nggak masalah sebenarnya Ustaz. Cuman saya pengen orang tua saya nimang cucu. Ya, saya anak satu-satunya mungkin, atau anak yang paling besar, adiknya masih pada kecil, belum nikah. Lihat bagaimana usaha seseorang pengen punya anak untuk memberikan kebahagiaan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Ya akhi, ini Rasulullah SAW
mengatakan kepada kita, aku senang ketika kalian punya banyak anak. Tidakkah kemudian kita mau memberikan kesenangan kepada Rasulullah SAW, memberikan kebahagiaan kepada beliau ketika umat beliau semakin banyak dengan lahirnya anak-anak dari keturunan kita? Ya, sehingga ini adalah maksudun syar'i, ini adalah maksud yang syar'i pada saat seseorang itu menikah. Orang menikah tujuannya dia mau punya keturunan, nggak masalah. Nabi mendorong kita bukan cuma keturunan, tapi banyak keturunan. Ya, sehingga ini bagus ya untuk sering digaungkan, untuk sering disampaikan, untuk sering diobrolkan di antara kaum muslimin dan muslimat. Ya, untuk mengkanter orang-orang liberal, orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat. Sebagian mereka nikah hanya untuk bersenang-senang. Ya, padahal subhanallah punya anak itu nyenengin, ya, membuat bahagia hati orang tuanya, tapi subhanallah fitrahnya kebalik. Mereka nganggap punya anak repot, ya, harus dimandiin, harus dibesarkan, nanti harus begini, belum lagi kalau sakit. Loh, justru ini adalah kebahagiaan yang tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang tua yang memiliki anak. Ya, jadi Nabi SAW menganjurkan untuk memiliki banyak anak. Ya, mungkin akhwat yang sudah menikah mungkin tanya, Ustaz, emang nggak boleh ya? Karena ini jadi isu ya di sebagian perempuan yang sudah menikah. Subhanallah, sebagian perempuan yang sudah menikah, khususnya yang sudah punya anak ya, takutnya luar biasa kalau hamil lagi. Padahal hamilnya dari siapa? Dari suaminya sendiri. Ya, ya mungkin dia letih, dia capek, ya, dia takut kemudian tenaganya habis ya untuk mengurusi anak-anak, ya, sehingga dia ingin menjarak. Sehingga para ulama menyebutkan ya, bahwa yang diharamkan di dalam Islam adalah ketika seseorang itu menolak untuk memiliki anak atau melakukan ya semacam operasi pengangkatan rahim misalnya, atau di steril ya rahimnya sehingga tidak bisa lagi punya anak. Maka ini yang diharamkan, nggak boleh, berdosa ketika seorang wanita melakukan hal-hal semacam ini. Tayyib, kecuali dalam konteks darurat ya, atau hajat. Ternyata ada penyakit tertentu misalnya, sehingga dianjurkan oleh dokter untuk tidak boleh memiliki anak lagi dengan pertimbangan-pertimbangan medis tertentu, maka ini nggak masalah. Tapi ini masalahnya adalah bahwa nggak ada ya alasan tertentu, akan tapi dia mau diangkat rahimnya, maka ini nggak boleh. Ya, yang dibolehkan adalah tanzimun nasl, yaitu ketika orang tua mengatur kelahiran atau mengatur kehamilan, ini boleh. Contoh dari anak yang pertama ke yang kedua diatur ya supaya nggak berdekatan, sehingga di jarak 2 tahun 3 tahun nggak masalah, supaya lebih mudah nanti mengurusnya ya, lebih mudah nanti untuk mendidiknya, nggak masalah, boleh. Kemudian anak yang kedua nanti lahirnya setelah 3 tahun kelahiran anak yang pertama, kemudian anak yang ketiga setelah 2 tahun anak yang kedua, dan begitu seterusnya. Yang seperti ini boleh dan tidak masalah ya. Yang nggak boleh adalah ketika dia sama sekali dia menolak untuk punya anak lagi, ini nggak boleh ya. Bahkan terjadi ya di salah seorang ulama yang bercerita bahwa di negara Emirat ya ada seseorang suami istri, subhanallah punya anak 5. Kemudian istrinya bilang ke suaminya bahwa ayo kita ke dokter ya untuk diangkat rahimnya agar tidak punya anak lagi. Ya subhanallah, suaminya nggak setuju, tapi istrinya ya sudah ya, dia maksa sampai di rumah sakit, dokternya pun menyarankan agar tidak dilakukan operasi tersebut. Ya tapi si istri merasa bahwa selama ini dia capek ya ngurus anak-anak, dia nggak mau, khawatir kalau punya anak lagi ya bakal repot dan lain sebagainya. Ya subhanallah, akhirnya keputusannya adalah bahwa rahimnya diangkat sehingga dia nggak bisa lagi punya anak. Antum tahu apa yang terjadi? Subhanallah, anak-anaknya safar sama supir, satu mobil semuanya berbarengan, satu supir dan 5 anak-anaknya. Qaddarallah ma syaa fa'al, terjadi kecelakaan, seluruhnya wafat. Ya, dan dia udah nggak bisa lagi punya anak. Subhanallah, penyesalan yang nggak bisa dikembalikan. Penyesalan yang nggak bisa dikembalikan. Ya, subhanallah, ada hikmahnya. Jadi ada hikmahnya ketika Islam mengharamkan sesuatu, itu ada hikmahnya. Ya, jadi percaya sama Islam, percaya sama Allah, percaya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi Islam yang kita pelajari adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari As-Sunnah, ya. Percaya, yakin bahwa seluruh kebaikan datangnya dari agama kita. Seluruh kebaikan datangnya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini ya anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memiliki banyak anak. Ya, maka ini diantara ya keutamaan menikah, bahwa seorang itu akan mendapatkan anak-anak. Dan ini sebuah kebahagiaan ya teman-teman sekalian, ya kebahagiaan yang luar biasa. Ya, nanti kayak kalau antum nikah dan punya anak baru terasa ya. Ya nggak tahu, antum nggak bisa mendeskripsikan gimana cintanya seorang orang tua itu kepada anaknya. Padahal anaknya masih mungkin umurnya masih 2 bulan, masih setahun. Ya, tapi subhanallah rasa cinta yang besar yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya anak-anak kata Nabi, majbanatun mabkhalatun mahzanah. Kata Nabi, anak-anak ini adalah sebab orang tuanya sedih, sebab orang tuanya bakhil, sebab orang tuanya ya bakhil, sedih, majbanatun, dan pengecut, menjadi pengecut. Ya, sebelum punya anak, Masya Allah berani untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia punya anak, mau jihad, akhirnya dia jadi pengecut. Dia mikir-mikir, nanti kalau saya wafat, anak saya siapa yang ngurus? Siapa yang menafkahi? Dan ini fitnah. Diuji seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan anak-anaknya. Ya. Kemudian mabkhalah, jadi pelit, yang tadinya dermawan, yang suka traktir teman-temannya. Begitu nikah punya anak, ya split bill ya. Loh, dulu suka bayarin kayaknya, ternyata udah punya anak. Ya, diuji sama Allah. Apakah dia masih bisa tetap dermawan dalam kondisi dia punya anak atau tidak? Dan yang ketiga kata Nabi, mahzanah. Ya, jadi cengeng. Subhanallah, yang tadinya berani, nggak pernah nangis, punya anak, dikit-dikit dia sedih, dikit-dikit dia menangis. Ya bahkan dia rela ya untuk mendapatkan kesulitan apapun asalkan jangan anaknya. Ya, lihat ya kecintaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat kita punya anak. Dan ini terjadi pada saat kita menikah. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bahwa orang yang menikah dan memiliki anak, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari anak-anak yang dia miliki. Dia akan mendapatkan pahala yang besar dari anak-anak yang dia miliki. Ya. Jadi ternyata nih teman-teman sekalian, kita kan umur kita terbatas ya. Ya, umur kita terbatas. Berapa umur antum? Kurang lebih 60, 70 ya. Antara 60 sampai 70. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang melampaui umur tersebut. Sedikit orang yang lebih dari 70. Ya, mungkin ada sebagian orang 80, 90 sampai 100 mungkin, tapi sedikit. Kebanyakan antara 60 sampai 70. Ini adalah hadis dari Nabi SAW yang sahih. Sehingga waktu kita untuk beramal ini terbatas. Ya. Dan juga 60 tahun yang kita miliki, emang semuanya dipakai produktif untuk beramal? Kan enggak. Ya, belum lagi dipotong masa kecil kita. Sampai baligh kita belum mulai beramal, betul tidak? Pada saat kita baligh, udah beramal atau belum? Masih bandel ternyata. Ya, kuliah masih bandel juga. Sampai kemudian kita sadar untuk beramal, ya. Sehingga waktu kita untuk beramal ini terbatas dan sangat sedikit. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dari kehadiran anak-anak kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.
Ya, jadi kalau orang tua mendidik anaknya untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kebaikan, kemudian anak ini tumbuh kembang menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang solehah, maka setiap amal yang dikerjakan oleh anak tersebut, orang tuanya akan mendapatkan pahalanya secara otomatis. Bayangkan, ya, siapa yang nggak suka untuk punya anak pada saat dia mendapatkan keutamaan sebesar ini? Seorang sahabat pernah dia sedang bersafar, kemudian di tengah jalan tunggangannya mati, dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Subhanallah, tempat dia terhenti dari safarnya ternyata dekat dari kota Madinah. Akhirnya dia masuk ke kota Madinah, kemudian dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, yang qata'at biyar rahilah, wahai Rasulullah, tungganganku mati, aku tidak bisa melanjutkan perjalananku pulang. Dia bertanya kepada Nabi, apakah engkau memiliki tunggangan yang bisa aku gunakan untuk pulang? Maka Nabi mengatakan, aku tidak punya. Tapi aku akan bertanya kepada sahabat-sahabatku. Dikumpulkan sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang memiliki tunggangan yang bisa diberikan kepada orang ini? Ya, untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Maka sahabat-sahabat gak ada yang punya tunggangan lebih. Sampai kemudian salah satu dari mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengenal seseorang, dia memiliki tunggangan yang lebih, bisa jadi dia akan memberikan tunggangannya kepada orang ini. Kata Nabi SAW, pergilah kepada orang tersebut. Orang ini pergi akhirnya, datang ke temannya. Subhanallah, dia kembali ke Nabi dalam kondisi membawa satu tunggangan. Akhirnya diberikan kepada orang tersebut. Nabi SAW mengatakan kepada orang ini dan kepada orang-orang yang hadir, apa kata Nabi? Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan sebuah kebaikan mendapatkan pahala sama persis seperti orang yang melakukannya. Allahu Akbar. Lihat. Makanya jangan pernah ragu ngajak teman ke kajian. Jangan pernah ragu. Ajak, kita nggak tahu. Bisa jadi karena kita ajak, itu kajian pertama dia dari 1000 kajian yang bakal dia hadiri nanti. Setiap kajian yang dihadiri sama teman kita, dia dapat segunung pahala, kita juga dapat segunung pahala. Ini kalau antum ngajaknya 1 orang. Bagaimana kalau kemudian ngajaknya 2 orang, 3 orang, 10 orang? Bagaimana lagi kalau antum jadi panitia kajian? Ya, menjadi sebab orang-orang mendengarkan ilmu. Dan ini bukan cuma dalam perihal kajian, dalam hal lain juga demikian. Ya, makanya jangan pernah ragu untuk kasih nasihat orang. Jangan pernah ragu. Ya, subhanallah, kadang kita meremehkan ya apa yang kita sampaikan. Mungkin yang kita sampaikan biasa-biasa aja. Tapi jangan pernah ragu untuk menyampaikan nasihat. Kita nggak tahu siapa orang yang kemudian mendapatkan nasihat tersebut dan nasihat itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Kita nggak tahu. Ya, ada satu kisah ya. Ini baru-baru terjadi ya. Ini pengalaman aja ya. Nggak usah dicatat ya. Jadi saya pernah kuliah di Kuwait ya. Kemudian di akhir pekan tuh teman-teman pekerja di sana minta saya supaya belajar bahasa Arab apa segala macam gitu kan. Belajar bahasa Arab, belajar tajwid dulu, kemudian ada kajian-kajian kitab ya, kajian akhlak dan adab talibul ilm ya, kita bahas kitab Hilyah Talibul Ilm dulu. Ini ya pada saat persis setelah saya lulus SMA saya ke sana ya, kemudian ketemu sama mereka, kemudian itu kegiatan yang saya jalani pada saat itu. Subhanallah, salah satu dari mereka nih ya, teman-teman pekerja di sana yang kerja di sana ngobrol-ngobrol kemudian tanya, ya Ustadz dulu pesantren di mana? Saya kasih tahu, saya pesantren di sini apa segala macam. Terus dia bilang, saya punya ponakan. Ini ponakan saya. Sekarang kelas 6 SD. Menurut Ustadz gimana? Pesantren atau sekolah biasa? Ya dengan sangat percaya diri, saya bilang harus pesantren Pak. Ponakannya masukin pesantren. Pesantren mana? Masukin pesantren Islam Al-Irsyad yang ada di Tengaran. Ya, karena saya alumni sana ya. Yang saya tahu cuma itu. Masukin Pak, kita belajar bahasa Arab di sana, ada hafalan Qur'annya, belajar kitab-kitab para ulama, ketemu sama orang-orang baik, apa segala macam. Ya sudah, al-muhim, ya saya sampaikan apa yang saya tahu,
Udah. Setelah itu saya nggak ingat lagi saya pernah mengucapkan itu. Antum tahu beberapa bulan yang lalu saya dapat voice note dari teman, ya, teman seangkatan di Madinah. Kemudian dia cerita, dia bilang saya tadi umroh. Ini sekarang saya masih ada di Madinah, dia bilang. Saya umroh. Saya ketemu sama seorang mahasiswa S2 di Universitas Islam Madinah. Kemudian orang ini bilang, ini yang lucu ya. Orang ini bilang, Ustadz dari mana? Ya saya dari saya tinggal di Purwokerto sekarang, dulu saya di pesantren Al Irsyad kini segala macam. Ustadz kenal Ustadz Hamdi? Oh kenal. Ustadz tahu, ini kata si mahasiswa S2 ya, orang yang paling berjasa dalam perjalanan menuntut ilmu saya adalah Ustadz Hamdi. Bayangin coba, mimpi apa antum dibilang kayak gini sama orang? Kenapa? Karena dulu paman saya kerja di Kuwait, pernah belajar bahasa Arab, kemudian tanya ke Ustadz Hamdi, dia suruh saya ponakannya supaya masuk pesantren. Subhanallah, akhirnya masuk pesantren, diterima di Madinah, ya kemudian lulus S1, sekarang diterima di S2 dan sekarang jadi mahasiswa S2. Tuh ya. Ini sama sekali ya, nggak terencana sama sekali, ya nggak pakai skrip sama sekali, nggak kayak gini ya. Ini cukup rapih nih ya. Jangan pernah meremehkan nasihat sama sekali. Kita nggak tahu mana nasihat kita yang kemudian masuk ke hati orang, yang kemudian bisa merubah pikiran orang, yang kemudian bisa bermanfaat dalam kehidupannya, kita nggak tahu. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kalau seseorang memiliki anak, kemudian anak ini dia didik dengan baik, tumbuh kembang menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang solehah, maka setiap amal yang dia kerjakan, kita sebagai orang tua akan mendapatkannya. Ya, dan betapa bahagia orang tua antum semua punya anak yang suka hadir kajian, punya anak yang sholat 5 waktu, punya anak yang perhatian terhadap agama, punya anak yang mau menempuh jalur-jalur syar'i dalam kehidupannya. Ya, orang tua antum insya Allah akan mendapatkan pahala sebagaimana antum mendapatkan pahala. Ya, sehingga ini investasi yang paling luar biasa ketika seorang itu memiliki anak. Ya, sehingga ini diantara keutamaan seseorang itu pada saat dia menikah. Thayyib. Kemudian yang kelima adalah bahwa menikah merupakan sebab untuk menjaga kehormatan dan ketakwaan seseorang. Menikah merupakan sebab untuk menjaga kehormatan dan ketakwaan seseorang. Ya. Subhanallah, ya, zaman sekarang teman-teman sekalian, ya, fitnah lawan jenis ini berbahayanya luar biasa. Sangat-sangat berbahaya. Ya, berat ya, anak muda yang apalagi hidup di kota besar, ya, hidup di Jakarta. Ya, kemudian banyak orang yang menganggap bahwa hubungan dengan lawan jenis itu wajar, punya teman lawan jenis itu wajar, salaman sama lawan jenis itu wajar, pacaran itu wajar. Bahkan berat seseorang yang mau menjaga agar dirinya istiqomah, tetap bertakwa, ya, tetap memiliki kehormatan agama di dalam dirinya. Ini berat. Fitnahnya sangat-sangat besar. Ya, tontonan yang disuguhkan adalah tontonan-tontonan yang mewajarkan dosa-dosa tersebut. Padahal itu semua jelas-jelas haram, jelas-jelas nggak boleh. Ya, kita harus jaga diri kita dari fitnah lawan jenis. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah setelah aku wafat nanti yang lebih berat yang akan dilalui oleh umatku daripada fitnah perempuan untuk para lelaki. Dan alhamdulillah ya, kita dikasih fitrah yang normal sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya kecondongan sama perempuan. Tapi di sisi lain ini adalah fitnah yang sangat besar. Kita harus jaga diri kita. Ya, makanya teman-teman sekalian, jaga diri antum. Ya, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa yang sumbernya adalah fitnah lawan jenis. Ya, jangan pernah menyentuh fitnah ini sama sekali. Batasi diri kita. Ya, sehingga cara agar kita bisa keluar dari fitnah besar ini adalah dengan menikah.
Ini adalah solusi. Ya makanya sebagian orang ya terkadang konsul ya tanya sama saya, Ustadz saya ya katakanlah ya dia punya pacar dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Menikah. Ya, dia harus selesaikan hubungannya. Ya nggak boleh dia terus berhubungan dan dosanya akan terus berlanjut selama dia masih pacaran. Dan ini adalah pintu yang paling besar yang menjerumuskan seseorang kepada dosa zina. Pintu yang paling besar untuk dosa zina adalah pacaran. Ya. Dianggap lumrah ketika dia jalan bareng, makan berdua bareng, sebagian safar bareng, ya pegangan tangan, bahkan lebih dari itu. Sangat mudah bagi syaitan untuk menggelincirkan orang ini agar kemudian terjerumus dalam zina. Dan zina adalah dosa yang sangat berat. Dosa yang sangat parah. Merusak agama, merusak nama baik keluarga, merusak keturunan. Ini hakikat dari zina. Ya, merusak segala-galanya. Wallahi ya ikhwan, jangan pernah menyentuh. Yang namanya pacaran, fitnah lawan jenis, jangan pernah menyentuh sama sekali. Walaupun dengan dalih mau menikah, enggak. Kalau mau menikah, tempuh jalur-jalur yang syar'i. Cara-cara yang benar, yang sesuai, yang proper, yang sopan, yang santun. Kalau mau menikah, caranya seperti itu. Fa'tul buyuta min abwabiha, kata Allah, datangilah rumah-rumah dari pintu-pintunya. Jangan lewat jendela kalau mau masuk rumah. Ya kata Allah lewat pintu. Ada cara-cara yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seorang itu mau menikah. Tempuh jalur-jalur tersebut. Jangan pernah pacaran sama sekali. Ya subhanallah, yang orang yang pacaran, yang pertama tadi, ini adalah pintu terbesar untuk menjerumuskan dia ke dalam zina. Dan zina adalah dosa yang sangat berat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah tentang balasan azab untuk orang-orang yang berzina. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan ada satu tungku besar yang dibakar. Ketika aku lihat, ternyata di dalam tungku tersebut ada laki-laki dan perempuan. Mereka tidak menggunakan pakaian. Nabi bertanya, kenapa mereka dibakar di tungku seperti ini? Kata malaikat, mereka adalah orang-orang yang berzina pada saat mereka di dunia. Na'udzubillah. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekat kepada zina. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia adalah perbuatan yang keji, dimurkai Allah dan jalan yang sesat. Bayangkan ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak melarang zinanya saja, tapi Allah melarang kita untuk mendekat kepada zina. Makanya kata para ulama, segala sesuatu yang mendekatkan seorang kepada zina itu diharamkan di dalam Islam. Makanya ketat banget ya, batasan laki-laki sama perempuan ini ketatnya luar biasa. Makanya sebagian orang yang mungkin baru mulai belajar nganggep bahwa wah ini terlalu ekstrim ya. Masa sih nggak boleh duduk bareng sama perempuan? Masa sih nggak boleh salaman sama perempuan? Subhanallah, ini adalah pintu-pintu yang ditutup oleh Islam agar seseorang tidak terjerumus ke dalam dosa zina. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi SAW mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Kepala kalian ditusuk dengan besi panas itu lebih baik daripada kalian menyentuh wanita yang bukan mahram. Bayangin, ini cuma bersentuhan. Ya mungkin sebagian dari kita ketika bersalaman sama perempuan nggak ada niatan apa-apa. Ya sudah, bagian dari keramah tamahan. Apalagi kalau dia punya kolega, ya teman kerja dan lain sebagainya, ketemu dia mau salaman. Tapi Islam melarang itu, sehingga nggak boleh laki-laki dengan perempuan bersentuhan. Ya, kemudian campur baur, berdua-duaan di suatu tempat, ini juga haram, dilarang oleh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak boleh kalian berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiga itu siapa? Syaitan. Kira-kira kalau yang ketiga setan, bakal ngapain setan? Cuma nontonin antum berdua? Atau nasehatin antum berdua? Berusaha untuk menjerumuskan kepada zina. Berusaha menjerumuskan kepada zina.
Dan sekali lagi, ini bukan cuma soal perkara agama, tapi juga perkara kehormatan seseorang. Malu ya akhi, malu. Kita zina itu malu, ya khususnya perempuan. Ya, zina pada perempuan ini lebih buruk daripada zina pada laki-laki. Dan dua-duanya buruk, dua-duanya dosa besar, dua-duanya memalukan. Tapi tolong jaga diri antum. Ya, jaga diri antunna. Untuk para akhwat, wallah nasihat dari hati semoga masuk ke hati. Ya, jangan pernah hiraukan laki-laki yang kemudian berusaha untuk mendekat. Dia berusaha PDKT, nanti nge-DM, nanti chat. Walaupun isi chatnya, isi DM-nya apa? Bangunin sholat tahajud. Oh, jangan. Ini awas ya, hadir kajian suka bangun-bangunin perempuan tahajud ya. Ya, gak ada. Nanti, kalau dia jadi suami istri, baru bangunin. Ya, gak ada. Allah jangan hiraukan, abaikan mereka. Jangan sampai terjerumus dalam dosa yang sangat-sangat memalukan ini. Jangan. Beberapa kali orang tua datang ke saya sama anaknya, kemudian cerita, Ustadz, anak saya mau menikah. Ya, Ustadz, anak saya mau menikah. Tapi anak ini saya lahirkan dalam kondisi waktu itu saya belum menikah. Antum bayangkan, kejadiannya Masya Allah 30 tahun yang lalu. Kejadiannya 35 tahun yang lalu. Kejadiannya 20 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Lihat efeknya. Efeknya sampai ke anak keturunan dia. Dan anak yang dilahirkan dari hasil zina, maka dia tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Berat deh, berat. Konsekuensinya itu sangat-sangat berat. Ya makanya jangan pernah negosiasi dengan dosa yang bernama zina. Jangan mendekat sama sekali. Ya, jangan pernah negosiasi sama sekali. Taib. Sehingga seseorang yang menikah dia akan lebih terhormat dan lebih bertakwa kepada Allah karena dia telah mensucikan dirinya dengan menikah. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah." Tidak ada ikatan yang lebih baik daripada menikah untuk dua orang yang saling mencintai. Ya kalau kemudian katakanlah antum melihat seorang akhwat dan suka, tertarik, datangi orang tuanya, untuk kemudian dilamar agar menikah. Ya begitu juga para akhwat. Kalau kemudian katakanlah tertarik sama seorang laki-laki misalnya, nggak masalah, boleh. Dia mengajukan proses, nggak masalah. Bisa lewat temennya minta tolong, atau lewat kakaknya misalnya, kakak laki-lakinya, atau adik laki-lakinya, atau lewat orang tuanya, nggak masalah, boleh. Sehingga maksudnya adalah bahwa tidak ada ikatan yang lebih baik antara dua orang yang saling mencintai seperti menikah. Sehingga ini adalah 5 keutamaan dari menikah menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saya tambahkan sedikit karena menikah itu sebab menjaga kehormatan dan juga ketakwaan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfad din." Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Bayangkan. Separuh dari agama itu disempurnakan dengan apa? Dengan menikah. Oleh karena itu menikah adalah bagian dari beribadah. Bayangkan separuh agama. Dan ini yang akan dirasakan oleh seorang suami yang bertanggung jawab pada saat dia menikah. Dia punya tanggung jawab lebih untuk bertakwa kepada Allah agar berbuat baik kepada istrinya. Dia punya tanggung jawab lebih untuk bekerja, mencari harta yang halal agar bisa menafkahi istrinya. Dia akan berusaha untuk mendidik istrinya, berbuat baik kepada istrinya,
sopan kepada istrinya, dan ini semuanya bagian dari agama. Begitu juga seorang istri. Ya pada saat dia menikah, betapa banyak amalan-amalan soleh yang akan dia lakukan. Dan juga ini biasanya dirasakan ya oleh wanita-wanita yang sudah menikah, apalagi yang sudah punya anak. Ya mereka merasa bahwa baca Qur'annya jadi berkurang, tidak sama seperti sebelum menikah. Hadir kajiannya tidak sama seperti sebelum menikah. Dulu sebelum menikah, Masya Allah, hadir daurah, hadir kajian, sering ke masjid, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Pada saat menikah jadi tersibukkan. Apalagi pada saat dia punya anak, yang tadinya kalau Ramadan i'tikaf di masjid, sekarang gak i'tikaf lagi. Kata para ulama, justru pada saat dia tersibukkan dalam hal rumah tangganya, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, maka itu adalah bagian dari ibadah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar kepada wanita-wanita tersebut. Ya, sehingga ini yang Nabi katakan tentang orang yang menikah, bahwa dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya, maka itu adalah 5 keutamaan menikah yang hendaknya dijadikan sebagai tujuan dan visi besar kita untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya, niatkan bahwa pada saat kita menikah itu kita ingin mendapatkan ketentraman yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ya, pada saat kita menikah kita ingin menjalani sunnah para nabi dan rasul. Pada saat kita menikah kita ingin memberikan kesenangan kepada Nabi SAW dengan memiliki keturunan. Pada saat kita menikah, kita berharap pahala besar ketika kita mendidik anak-anak kita nanti. Ya, dan niatkan juga bahwa pada saat kita menikah, kita ingin menjaga kehormatan diri kita. Kita ingin menjaga agama kita. Kita ingin meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi ini adalah 5 maksud dan tujuan dari menikah, dan silahkan dijadikan sebagai ya niatan pada saat kita mau menikah. Maka kalau kita lihat nih apa yang tadi kita pelajari, bisa kita simpulkan bahwa ternyata menikah adalah bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat menikah, tolong niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan memudahkan kita semua menjalani rumah tangga. Ketika tujuannya itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah ini bukan cuma sekedar status. Ya, karena didorong sama keluarga atau didorong sama teman, bukan, sama sekali. Ya, dan jangan pernah kemudian kita menikah karena hanya ingin mengejar status, hanya ingin menyandang predikat sebagai orang yang sudah menikah. Cuma sekedar itu nggak bagus, teman-teman sekalian. Tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menjaga kehormatan kita, niatkan untuk mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan kita sedang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan memudahkan kita untuk bersabar pada saat kita menjalankan rumah tangga nanti. Karena yang namanya rumah tangga itu biasanya ada saja masalah, biasanya ada saja konflik, ada saja ujian-ujian yang Allah berikan agar kita kemudian melaluinya. Nah, untuk melalui ujian-ujian dalam rumah tangga, mustahil kita bisa melaluinya kecuali jika ada kesabaran di dalam diri kita. Dan sabar ini akan mudah dilakukan ketika sabarnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Jadi ketika seseorang itu menikah, niatkan untuk Allah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah ibadah yang sangat panjang sehingga butuh kesabaran yang sangat-sangat kuat. Butuh kesabaran yang sangat kuat. Dan gak ada nasihat terbaik untuk orang-orang yang sudah menikah. Kemudian ada masalah selain apa? Selain sabar. Ya, gak ada. Sabar. Sabar dengan kekurangan pasangan, sabar dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak terduga yang terjadi setelah menikah. Sabar. Itulah hakikat dari pernikahan.
Ya, subhanallah ya. Pernah ada satu ibu-ibu datang saya, terus dia tanya, dia mau konsul. Dia bilang begini, sebelum dia tanya, dia bilang, Ustadz saya mau tanya, tapi tolong jawabannya jangan sabar. Ya. Ternyata dia nanya pertanyaan yang sama ke ustadz-ustadz sebelumnya, semua ustadz nyuruh dia sabar. Dan saya nggak tahu ya, dia mukadimahnya kayak begitu. Tapi tolong ustadz, jangan sabar. Oh iya silahkan ibu. Akhirnya dia tanya, ya suami saya begini, mertua saya begini, cerita masya Allah. Ya akhirnya saya jawab, apa jawabannya? Saya bilang ada 3 jawaban ibu. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sabar. Ya. Seseorang berusaha ya untuk memperbaiki ya, kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, kalau ada konflik, berusaha untuk memperbaiki. Tapi subhanallah, ini kondisi yang terjadi di seluruh rumah tangga. Ya sudah, harus dijalani. Ya sebagaimana antum pada saat kerja misalnya, kan di kerjaan kan pasti ada masalah ya, betul kan? Apa antum happy-happy aja kalau lagi kerja? Pasti ada masalah. Ya udah kita jalani. Kadang nanti bos kita begini, kita punya teman begitu, nanti ada di jalan ada masalah, nanti qadarullah motor kita rusak di jalan dan lain. Ya sudah, jalani, sabar. Ini juga yang harus dilakukan oleh seseorang pada saat dia menjalani rumah tangga. Dan ingat, seseorang nggak mungkin bisa sabar kecuali kalau dia punya keyakinan yang kuat bahwa saya menjalani rumah tangga untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mau masuk surga, ada pahala besar yang saya harapkan dari menjalani rumah tangga ini. Sebagaimana kita sholat, ya masya Allah kita sabar sholat. Sehari 5 kali, seumur hidup. Kenapa? Kita tahu ini ibadah. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sholat, akhirnya kita sholat. Ramadan juga begitu. Masya Allah, 1 bulan penuh kita berpuasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Betul tidak? Full kita berpuasa. Selain Ramadan bisa melakukannya? Kalau bukan karena kewajiban, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak bisa melakukannya. Tapi karena ada tujuan untuk Allah, sehingga itu memudahkan kita untuk bersabar. Sehingga begitu juga dalam pernikahan. Kemudian yang terakhir, jika kita tahu bahwa nikah ini adalah ibadah, maka tanamkan dari sekarang. Kalau antum belum menikah, tanamkan dari sekarang. Kalau yang sudah menikah, tolong dirubah juga mindsetnya. Bikin keyakinan apa yang akan disampaikan, bahwa ketika kita menjalani kehidupan dan memiliki harapan, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pasangan. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap kepada pasangan. Ya. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang berharap kepada Allah, dia tidak akan kecewa selama-lamanya. Allah adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah Al-Karim, yang Maha Mulia. Allah adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rizki. Allah adalah Al-Muhsin, yang Maha berbuat baik kepada hamba-hambanya. Allah adalah Asy-Syakur, yang Maha bersyukur. Allah Maha berterima kasih. Allah berterima kasih kepada hambanya yang berbuat baik kepadanya. Dan ini kemuliaan bagi Allah, bukan karena Allah butuh. Kalau manusia, terima kasihnya itu karena butuh. Tapi kalau Allah, karena kemuliaan Allah. Ada yang berharap kepada Allah, Allah kasih harapannya. Ada yang berdoa kepada Allah, Allah berikan apa yang dia inginkan. Ada yang beramal, dikasih pahala berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi tempat kita bergantung. Allahus Samad. Arti dari As-Samad adalah tempat bergantung. Allah adalah tempat kita meminta. Pada saat kita harus menangis, maka kita menangis karena Allah. Pada saat kita harus merengek, meminta, mengemis, maka kita lakukan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ya, sehingga yang menjadikan banyak orang kecewa dalam pernikahannya adalah bahwa dia menaruh harapan kepada pasangannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga
Sebagian orang ya dia jatuh cinta sama seseorang kemudian akhirnya menikah. Pada saat dia menikah dia punya harapan yang besar kepada orang tersebut. Ya, dia merasa bahwa dia akan mendapatkan perlindungan dari orang tersebut. Ya, dari suaminya misalnya. Dia akan mendapatkan rizki dari suaminya. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari suaminya. Yang dia harapkan adalah suaminya. Atau sebaliknya, yang diharapkan oleh suami adalah istrinya. Berharap banyak dari istrinya. Apa yang terjadi? Pada saat melihat kekurangan pada pasangannya, akhirnya dia kecewa. Akhirnya sedih berlebihan. Ya, sebabnya apa? Karena dari awal dia nggak bertawakal kepada Allah. Ya, sehingga penting ya, agar menjadikan pernikahan ini sebagai ajang untuk beribadah, sehingga ini memudahkan kita untuk bersabar dan memudahkan kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, sehingga ini adalah kajian tentang hakikat pernikahan, sehingga kita tahu ya apa yang harus kita niatkan sebelum menikah. Ya, kita tahu apa yang harus kita kuatkan di dalam hati kita pada saat kita mau melangsungkan ya pernikahan, atau ya bagi teman-teman yang sudah menikah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.